Wen. Aku bilang ya, kamu dengar kakak, kamu untuk klien. Beli semua ini, pasti naik setiap hari. Aku lihat kamu, besok dipecat. Apa bilang lagi, bukan. Kepala Lydia bilang Anda, semoga bahagia dan sukses. Naik setiap hari. Saya perkenalkan, ini teman SMA saya. Zhang Feiqi. Namanya bagus kan, jika kamu punya dia nanti. Pasti juga akan menjadi, bukan orang biasa. Pintar dan baik, SMA apa SMA, bisa menghasilkan kamu berdua. Long Feng Chuja Kongming. Kepala Li tidak sampai segitunya, rating pribadinya, masih tinggi. Masih bisa. Kamu beritahu saya, masih bisa, hari pertama langsung bilang. Huarong Teknologi akan jatuh. Atau jatuh. Bukan kan, Jiang Ge, kamu sudah jelas? Lihat lagi dengan teliti, anak ini aku juga tidak tahu. Dia ngerti apa? Tidak ngerti apa-apa, bos merekrut kamu, buat apa? Huarong Teknologi pasti jatuh. Jiang Feiqi. Yang Feiqi kami yakin. Jika kamu tidak percaya, mari kita bertaruh. Taruhan. Kamu pakai apa bertaruh dengan saya? Zhang Feiqi. Kalau aku kalah, Jiang Feiqi, aku akan berlutut dan sujud minta maaf padamu. Lalu langsung resign dan pergi. Jiang Feiqi, bro, nggak perlu sampai segitunya. Nggak perlu, janganlah perlu. Tapi kalau aku menang, aku mau kamu berlutut dan sujud minta maaf padaku. Ulangin lagi kata-katamu. Maksudku, kalau aku menang, aku mau kamu sujud minta maaf padaku, Jiang Feiqi. Aku bertaruh denganmu. Kamu punya info dalaman apa? Jiang Feiqi, dia punya info dalaman? Kalau dia bilang Huarong Teknologi akan turun, aku percaya. Tapi turun sampai limit itu nggak mungkin. Iya, turun sampai limit nggak mungkin. Sejak perusahaan ini IPO, belum pernah turun sampai limit. Ribut apa sih? Ini jam kerja. Kalian masih sempat-sempatnya bertaruh di sini. Kayaknya. Kalian nggak mau kerja lagi ya? Wang Qi, kamu datang pas banget. Anak ini ngotot bilang, Huarong Teknologi akan turun sampai limit, Jiang Feiqi. Membatalkan keputusan rapat manajemen yang sudah disetujui. Oke, aku bertaruh denganmu, aku mau kamu tahu. Rasanya berlutut itu seperti apa? Kalau bukan karena ini menyangkut Jia Geng, pasti aku bikin kamu rugi habis-habisan, Jiang Feiqi. Aku nggak apa, Jiang Feiqi. Info dalaman, Jiang Feiqi. Jiang Feiqi. Tapi tolong percayalah padaku, Jiang Feiqi. Bro, kamu yakin? Karena rekan baru ini. Namaku Jiang Feiqi, Jiang Feiqi. Karena Mai Feiqi ini sangat ngotot, mungkin kamu kurangi setengah posisimu. Kamu putuskan sendiri. Kurangi posisi. Kamu benar-benar percaya omongannya? Oke, kalian semua kurangi posisi, aku tambah posisi. Aku mau kamu tahu rasanya sujud itu seperti apa. Rasanya sujud itu seperti apa? Zhang Feiqi. Janji hormat, Jiang Feiqi. Tidak bisa ditarik kembali, Jiang Feiqi. Apa aku harus mengurangi posisi juga? Kamu hila ya? Huarong kedepannya semua berita baik. Kamu masih mau jual? Manajer Li kan baru saja rapat menengah, semuanya setuju. Keputusan investasi ini. Iya, nggak tahu dari mana si anak baru ini. Hari pertama kerja udah bikin ribut, Jiang Feiqi. Mau cari perhatian ya? Gimana? Huarong Technology naik. Sial, tadi aku jual setengah. Aku tadi udah bilang, Huarong nggak mungkin turun. Kamu bilang bakal turun, mana mungkin? Semua salah orang ini ngomong apa sih? Zhang Feiqi. Jangan buru-buru, masih pagi. Oke. Aku lihat mulutmu, Jiang Feiqi. Lebih keras dari batu bata, aku terus tambah saham. Naik lagi. Apa aku bilang? Wen, dengerin aku. Sekarang tambah saham masih bisa, Kak, jangan ngejebak aku dong. Kamu ini beneran bisa dipercaya nggak sih? Zhang Feiqi. Jangan buru-buru, masih pagi. Sial, benar-benar sial, naik lagi. Aku tadi udah bilang, Huarong nggak mungkin turun. Kamu bilang bakal turun, mana mungkin? Aku salah percaya orang, Wen. Cewek ini. Nggak boleh percaya sama cowok lain, lihat kan kamu rugi. Kepapa, jangan takut, kak bantu kamu balagan tang. Sudah, semua kembali ke tempat kerja. Sudahlah, jual nggak untung, tapi nggak rugi juga. Kamu nggak belajar ya? Nggak untung berarti rugi. Mai Feiqi. Oh ya, Jiang Feiqi. Sekarang kita bisa, Jiang Feiqi. Menepati taruhan kan, Kak Li, kamu orangnya baik, sudahlah. Oke gini, kamu minta ke aku. Li Hitong. Kamu ini agak keterlaluan ya? Iya, jangan bully anak baru. Oke, nggak mau minta ya? Kalau kamu nggak mau minta,
Hari ini ambil gaji kamu, pergi. Mau ingin kamu, Jiang Feiqi. Kayaknya nggak bisa, Jiang Feiqi. Huarong Technology, turun batas. Ini nggak mungkin. Benar-benar turun batas. Ini tidak mungkin. Benar-benar jatuh ke batas bawah. Sudah kubilangkan. Dengar kata kakak tidak salah, Jiang Feiqi. Jiang Feiqi, ya ampun. Benar-benar jatuh ke batas bawah. Untung saja, aku sudah jual setengah. Kamu bisa minta maaf padaku sekarang. Apa katamu? Kalah ya terima saja. Sekarang kamu kalah, Jiang Feiqi. Harus sujud dan minta maaf padaku. Kamu. Tidak mungkin, Mannerly, benar-benar harus sujud? Jujur saja, meskipun aku juga rugi, tapi aku ingin melihat dia sujud. Sudahlah, jangan berlebihan, cukup saja. Kita semua rekan kerja. Jangan terlalu jauh. Dulu waktu naik, tidak terlihat kamu jadi penengah. Apa maksudmu? Sederhana, aku ingin dia. Kakak, bagaimana kalau kita lupakan saja, hari ini pertama kali kerja. Sekali langsung melawan pimpinan, Jiang Feiqi. Jiang Feiqi, masih mau bertahan di sini, Jiang Feiqi? Aku ingin dia naikkan gajiku, tidak masalah kan? Dengan kemampuan investasiku sekarang, Jiang Feiqi. Sudah terbukti, aku hanya digaji seperti karyawan biasa. Apakah itu terlalu rendah? Kamu memang jahat, tunggu saja. Sudahlah, semua kembali ke tempat kerja masing-masing, evaluasi lagi. Tapi kenapa tiba-tiba jatuh ke batas bawah? Baru saja aku cek di komputer, berita terbaru. Bos Huarong Tech menjual data ke perusahaan Hailey. Ditangkap. Pantas saja. Jiang Feiqi, Jiang Feiqi, Jiang Feiqi. Bagaimana kamu tahu bos Huarong akan ditangkap? Aku dengar kabar burung, dia mungkin ditangkap. Terima kasih. Tidak apa-apa. Maaf, tadi tidak sepenuhnya percaya padamu. Ini tidak bisa selesai hanya dengan kata maaf. Jiang Feiqi, restoran viral di lantai bawah. Pulang kerja kita makan bersama. Ini. Mereka baru saja meluncurkan kue durian. Katanya sangat enak, aku sendiri tidak bisa menghabiskannya. Kebetulan sekali, dia juga suka kue durian. Baiklah. Ayo kita bersama Jiang Feiqi. Jiang Feiqi. Maaf bos you. Saya tidak mannequin Jiang Feiqi. Tidak apa-apa, masih ada waktu panjang. Pelayan. Saya mau pesan udang kari. Baiklah. Dan ada roti pipi trufle hitam serta telur dadar Afrika Utara. Kebetulan sekali, semuanya makanan favorit saya. Untuk minuman, saya mau air mineral Paris, rasa jeruk nipis dingin. Kamu? Saya juga suka. Kebetulan sekali, mari pesan 2 botol. Hai. Tetangga saya. Ana. Sinyu, ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetanggamu ulang tahun ya? Berapa umurnya? Dia hari ini ulang tahun ke-19. Masih muda sekali, 19 tahun. 19 tahun? Wah. Sayang, selamat ulang tahun, semoga selalu bahagia. Ada apa? Saya sudah membantu kamu melapor ke polisi. Hari ini ulang tahunmu yang ke-19. Wen, saya pamit dulu, sebentar kembali. Halo. Kakak, itu pacarmu ya? Itu rekan kerja saya. Ini siapa? Dia? Dia teman sekelasku, ini tetangga kami. Dia juga biasanya baik padaku. Hello. Hari ini ulang tahunmu yang ke-19. Iya, ada apa? Mau kasih kado ulang tahun? Nanti di rumah aku kasih. Tunggu sebentar, ada rencana apa? Sebentar lagi saya akan. Masih perlu bilang ini ke tetangga? Iya, ada apa? Bagaimana ya? Kemarin aku mimpi buruk tentangmu. Jadi, agak khawatir. Saya kenapa? Pokoknya tidak baik, kamu tunggu sebentar. Ikut aku pulang ya. Tidak perlu, nanti aku antar dia pulang saja. Ah, tidak apa-apa. Aku lihat pacarmu. Sepertinya sedang tidak enak hati ya. Oke, pastikan ponselmu selalu aktif ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Aku peringatkan kamu ya. Pastikan dia sampai di rumah dengan selamat. Maaf ya, kuenya sudah datang. Ada apa dengan meja itu? Gak apa-apa, aku kemarin mimpi buruk.
Mimpinya tetanggaku kena musibah. Kamu kok percaya tahayul sih? Ah, tenang aja, pacarnya ada kok. Jangan khawatir. Coba deh, kue durian ini enak banget. Oke. Orang ini kayaknya familiar. Apa aku pernah ketemu dia ya? Polisi sebentar lagi sampai. Di pintu aku ada CCTV. Nanti kita ambil rekamannya. Bisa juga jadi bukti. Apa jangan-jangan ini ulah pacarnya yang rambut cepak itu? Kenyang banget, yuk temani aku ke taman sebelah. Sebelahnya itu Taman Luoying. Iya, Pak Li, kapan kamu jadi dekat sama si Dewi An? Gak ada apa-apa kok. Kamu tahu Taman Luoying? Iya tahu, taman itu. Ayahnya Wen dulu sering bawa dia ke sana, terus kemarin. Habis makan sama Wen, aku ajak dia ke sana. Wen jadi teringat masa lalu, terus kita berdua. Wah, seru banget. Cuma ciuman doang kok. gimana? Yuk pergi, Makanan yang kita pesan hari ini. dibungkus aja ya. Oke. Ayo. Kamu tahu nggak, waktu kecil ayahku sering bawa aku ke sini. Pasti ayahmu sangat menyayangimu. Iya. Ada apa? Gak apa-apa. Setiap kali ke sini, aku selalu teringat sama dia. Ada apa? Ada urusan mendesak? Tetanggaku mungkin kena musibah. Dia? Bukannya dia dibawa pacarnya? Ada apa sih? Tunggu sebentar, aku mau telepon dulu. Kenapa nggak ada yang angkat ya? Kamu suka sama dia? Nggak kok, kamu mikir apa sih? Mana mungkin? Tapi pacarnya. Bukannya dia sudah dibawa? Kamu khawatir apa? Aku juga nggak tahu gimana menjelaskannya ke kamu. Tapi pasti dia akan kena musibah. Kalau begitu, kamu pergi saja. Tunggu sebentar, cuma 1 menit. Aku akan kembali lain kali. Akan kujelaskan padamu. Kamu ngapain sih? Kamu pura-pura apa sih? Sudah membiarkanku datang ke rumahmu. Kebetulan hari ini ulang tahun, kakak akan memberimu hadiah bagus. Jangan mendekat. Tolong. Harus cepat sampai. Sinyu, Jangan mendekat. ada di dalam. Tolong. Karakter dia seharusnya, password yang sederhana. Oh ya, ulang tahun. Tolong. Jangan tolong. Hentikan. Sudahlah, aku akan menelepon polisi dulu. Tunggu. Jangan pergi. Maaf kemarin, aku membawakanmu sarapan. Tidak usah, terima kasih. Aku sudah makan. Kemarin aku. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Jiangle, hebat ya. Dengar-dengar tadi malam kamu membuat si Dewi An menunggu. Lebih dari setengah jam. Sudahlah, jangan bercanda. Aku sedang menyelamatkan orang. Semuanya tenang, aku mau bicara sesuatu. Senin depan kita akan membuat laporan industri untuk klien baru. Jumat akan dilakukan review. Kali ini, kita akan berdua dalam satu grup. Rencana yang lolos akan mewakili perusahaan untuk berhubungan dengan klien baru. Aku dan Jiawen satu grup. Baiklah. Bagaimana kalian membaginya? Bagaimana kalau kita berdua satu grup? Boleh. Fengke, kamu dengan aku satu grup. Baik. Bisakah menjelaskan dulu arah rencana yang spesifik? Rencana yang lolos akan menjadi arah investasi perusahaan selanjutnya. Arah investasi. Ajak juga Jiangge ke grup kita. Kalau begitu kita jadi bertiga. Tidak ada yang mau. Bagi seorang pemula, ini masih terlalu sulit. Jiang Feiqi, kamu dengan kita satu grup. Terima kasih, tidak usah. Jiangge, kamu ngapain sih?
Sudah terbiasa melawan? Sekarang berani langsung tidak bekerja. Baiklah, kamu baru datang, belum familiar dengan bisnis dan situasi perusahaan. Kamu tidak terlalu familiar, tidak masalah tidak ikut kali ini. Maksudku, aku sendiri bisa. Baiklah, nanti pemimpin perusahaan akan melakukan pengecekan. Kalau tidak lolos, jangan buang waktu kita semua. Tidak akan membuang sedikit pun, soal yang lain aku tidak tahu. Industri mana yang bagus di masa depan, industri mana yang buruk. Aku masih tidak tahu. Bagus, cukup percaya diri. Kalau begitu kamu sendiri saja kali ini. Pengke. Nanti pulang kerja, kita berdua main Monster Hunter online. Oke. Baru jam berapa sudah pulang kerja? Jam pulang kan jam 5:30. Lihat, ada yang sudah pergi? Semua orang sukarela lembur. Kamu seperti ini sulit bertahan di masyarakat. Baru pulang kerja langsung mau pergi. Hanya kamu yang malas. Lembur sukarela biar kapitalis untung. Itu bukan malas. Ya, Kamu ngomong kosong. Lembur itu untuk kebaikanmu, orang lain lembur, kamu tidak lembur. Orang lain pasti akan melampauimu. aku tidak lembur tetap bisa melampauimu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku tidak lembur tetap bisa melampauimu. Baiklah, ingat kata-katamu sekarang. Nanti pemimpin datang memeriksa. Kalau kamu tidak selesai, aku akan memecatmu. Kak Jiang, bukannya kamu sudah keluar, kok kembali lagi? Aku tadi makan di kantin murah. Kalian masih lembur ya? Tidak ada cara, dia ikut Pak Li, aku ikut Pak Wang. Dua gunung besar ada di sini, kita bisa apa? Jiawen, menurutku kamu jauhkan saja diri dari Pak Li. Dia bukan orang baik. Menurutku, kamu juga bukan orang baik. Pergi. Kamu kenapa? Bikin si Dewi An marah lagi. Aku juga tidak ada cara. Kamu bantu lihat mereka berdua. Kalau begitu kamu sekarang mau ngapain? Aku mau beli lotre. Kak Jiang mau investasi lagi, proyek besar ribuan meter. Jangan bercanda, aku juga tidak tahu kapan bisa menang. Aku ingat, kamu masih ada tabungan kan? Gak mungkin Kang Jiang, kamu menyelidiki aku? Kita kan teman baik. Kamu punya kemampuan itu, jangan dipakai buat aku. Percaya deh, investasi di Bitcoin. Bitcoin ini, tahun ini hampir jatuh. $3.000 kan? Kayaknya 2 tahun lagi bakal bangkrut. Gak bakal. Percaya deh, aku gak punya uang, kalau punya aku juga beli. Kamu beli dulu, kalau rugi kita tanggung bareng, santai aja. Ok Kong, aku percaya sama kamu, aku pergi dulu. Aku ingat tahun itu ada nomor yang aneh. Tapi yang mana ya edisinya? Udahlah, beli aja semua edisinya. Bos awalnya mau datang, tapi pagi ini badannya gak enak, jadi minta aku rekam video. Liatin aja penampilan kalian. Penilaian kali ini bakal pengaruhin promosi jabatan akhir tahun kalian. Kak, tahun ini pasti naik jabatan. Nanti aku kasih semua jasanya ke kamu. Gak usah. Oke, kita mulai ya. Grup pertama adalah Wang Chifengko. Berdasarkan penelitian dan survei kita, sekarang industri properti punya ruang untuk berkembang. Nah, tahun 2019 adalah waktu terbaik untuk industri properti. 2019, 2024 VR belum keluar. Kita udah lakuin riset pasar. Tahun ini, pendanaan properti global mencapai hampir 10 miliar yuan. Dari situ, pendanaan domestik hampir 946 miliar yuan. Jumlah ini bisa jadi gambaran. Dan kota kabupaten ini adalah fokusnya. Tahun depan tren ini bakal lanjut, meskipun ada yang udah keluar duluan. Tapi masih ada pemain baru yang masuk. Jadi kita pikir industri properti. Perusahaan bisa tingkatkan investasi. Oak. Bagus banget, mana yang Anda. Juga memutuskan untuk tingkatkan investasi di bidang properti. Uangnya udah hilang. Berikutnya Anjia Wenli Hitong. Mulai ya, aku dan Jiawen pikir investasi. Butuh pandangan jangka panjang, gak bisa cuma lihat 1-2 tahun. Harus lihat 5 tahun ke depan, industri apa yang bakal berkembang jangka panjang, ini yang layak. Kita perhatiin. Pandangannya luas. Perspektifnya bagus. Benar juga, jadi aku dan Jiawen sepakat. Hanya industri pendidikan yang bakal berkembang jangka panjang di masa depan. Hanya industri pendidikan yang bakal berkembang jangka panjang di masa depan. Industri yang baik dalam jangka panjang. Masuk akal. Distribusi sumber daya pendidikan di negara kita berbentuk piramida. Semakin baik guru, semakin sedikit jumlahnya. Dan guru-guru baik ini, sebagian besar, berdistribusi di kota-kota besar, sedangkan kota-kota kecil dan menengah sangat mendambakan sumber daya guru yang baik ini. Ditambah lagi pada tahun 2019, anak-anak yang diuntungkan oleh kebijakan 2 anak juga akan mengcapai USIA sekolah. Jadi kita kan
menghadapi puncak. Ditambah dengan kemajuan industri K12, membuat industri pendidikan dan pelatihan lebih maju lagi. Jadi saya dan Jiawan sepakat. Hanya industri pendidikan dan pelatihan yang layak dikembangkan dalam jangka panjang di masa depan. Juga merupakan industri yang layak untuk investasi dan perhatian jangka panjang. Apa yang dikatakan Limutong sangat masuk akal. Sebenarnya ini semua adalah ide Jia Wen. Saya hanya membantunya melakukan beberapa pembuktian. Jiang Feiqi, kamu berdiri. Bagaimana pendapatmu tentang pandangan Limutong? Ternyata mau investasi di industri pendidikan dan pelatihan. Boss you, mungkin Jiang Feiqi tidak tahu apa itu tren industri. Industri pendidikan dan pelatihan tidak layak diinvestasikan. Apa yang kamu katakan, saya rasa masih oke, bro. Kenapa bilang begitu? Ya bro, kamu ngomong apa sih? Jiang Feiqi, saya kasih kamu kesempatan. Kamu yang bicara. Saya bilang, industri pendidikan dan pelatihan akan bangkrut. Kamu ulangi lagi. Tidak mungkin. Pertama, kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan tidak akan berubah. Dengan prasyarat kebutuhan yang tidak berubah, industri bisa berfluktuasi, bagaimana mungkin bisa runtuh? Benar, dan populasi bayi baru lahir juga meningkat. Benar, dan biaya pendidikan keluarga dalam 2 tahun terakhir juga meningkat setiap tahun, jadi semakin berkembang pendidikan. Industri pendidikan dan pelatihan juga semakin menguntungkan. Kalian semua benar, tapi kalian melewatkan satu hal. APA. Persaingan dalam pendidikan sebenarnya adalah pemborosan yang tidak efektif. Apa maksudnya? Saya tidak ngerti. Contohnya, kamu les, saya juga les. Pada akhirnya sama saja dengan tidak les. Bukankah industri itu berkembang? Lalu apa gunanya? Semua orang menghabiskan uang untuk ujian. Pada akhirnya nilainya sama saja. Bukankah ini pemborosan yang tidak efektif? Benar-benar mesat aku. Dan kamu harus tahu, jumlah bayi baru lahir tidak tetap jika sampai akhir. Jumlah bayi baru lahir di masa depan berkurang. Bagaimana mungkin tidak? Perkembangan industri pelatihan tidak menguntungkan perkembangan populasi. Tidak menguntungkan perkembangan negara. Bagaimana dengan Wen? Kamu bilang industri yang tidak menguntungkan populasi, tidak menguntungkan perkembangan negara, apakah akan ditekan? Begitu industri pelatihan semakin besar dan kuat, akan memperburuk pengeluaran keluarga untuk pendidikan yang semakin besar. Sampai akhir, sehingga mempengaruhi tingkat kelahiran kita. Dan persaingan dalam pelatihan, untuk seleksi. Bakat sejati tidak efektif, bahkan berlawanan. Benar, industri ini agak berisiko. Memang kakak Jiang, pandangannya sangat jelas. Kamu benar, poin ini memang tidak kami. Baik, Jiang Feiqi, jelaskan. Rencana kamu. Saya pikir industri yang paling potensial di masa depan adalah industri video pendek. Video pendek, bagaimana mungkin, ini benar-benar bisa menghasilkan uang. Saya kira kamu akan mengatakan sesuatu. Ternyata hanya video pendek, lucu. Ada apa dengan video pendek? Industri video pendek bisa menghasilkan uang. Tentu saja bisa. Omong kosong, sekarang platform video panjang sedang merugi. Apalagi video pendek, apa gunanya itu? Industri video pendek tidak hanya bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa menonton drama pendek. Tidak mungkin, video 15 detik. Berdasarkan tarian dan musik, tapi audiensnya sempit. Dan saluran monetisasi tidak jelas. Kakaki, kamu salah, sepengetahuan saya, untuk membuka izin video panjang, nanti kontennya juga akan menjadi lebih beragam. Lalu bagaimana? Video panjang sekarang belum menghasilkan untung. Video pendek saja sudah cukup. Karena video pendek di ponsel dan video panjang di komputer adalah 2 jalur yang berbeda. Jelaskan padaku, bagaimana bisa 2? Baiklah, jangan memotongnya, biarkan dia berbicara. Seiring dengan tekanan kerja yang semakin meningkat, waktu terfragmentasi semakin banyak, ponsel adalah platform utama untuk menghabiskan waktu terfragmentasi. Dengan mekanisme algoritma video pendek, akan membuat orang sangat tertarik. Lalu bagaimana? Live streaming dan e-commerce. Kamu membuat video pendek sampai akhir, adalah e-commerce, ya kakak. Bagaimana bisa pergi ke tempat seperti itu untuk berbelanja? Memang, sekarang platform e-commerce terlalu banyak. Tidak bisa menyelesaikan masalah ini, mungkin semuanya hanya hayalan. Jadi kuncinya adalah e-commerce berbasis minat. Wah, e-commerce berbasis minat, kamu memang pandai membuat istilah. Kamu langsung saja ke perusahaan internet, sudah aku bilang. Jangan menyela, biarkan dia bicara. Kamu bicara. E-commerce berbasis minat adalah berdasarkan platform video pendek untuk menemukan kebutuhan potensial pelanggan. Hebat. Kamu bilang video pendek bisa tahu apa yang aku suka? Ya, yaitu mengubah belanja online dari membeli apa yang dibutuhkan menjadi jalan-jalan. Jalan ini adalah video pendek. Menarik, lanjutkan. Jadi aku simpulkan, berdasarkan semua ini, platform video pendek adalah industri yang paling potensial untuk investasi. Tidak sampai 5 tahun, semua orang akan melihat kegilaan industri video pendek. Oke, sangat menarik, tidak perlu dipikirkan lagi. Kamu adalah yang terbaik. Terima kasih, Bos Yu. Akhirnya pulang kerja. Wangki masih lembur, 2 tahun lagi.
akan sakit parah. Sudahlah, lebih baik menasihatinya. Kakak Wang, kali ini proposalku lebih baik, kan? Ya, aku kagum. Menurutku, jangan terlalu keras, lihat kamu begadang. Lingkaran hitam sudah muncul. Ini yang kamu bilang anti lembur? Ya, kamu bilang kita seharusnya pulang normal. Tapi ada yang lembur. Orang lain lembur, yang lain terpaksa ikut lembur. Hasilnya, yang pulang awal jadi aneh. Ada benarnya juga. Aku pergi. Ya, Akhirnya pulang kerja. Semuanya berjalan lancar, karena aku diberi kesempatan hidup lagi. Aku pasti akan sukses dan menikahi dewi impianku. Dan siapa sebenarnya yang membunuhku? Li Hitong. Atau... Masuklah. aku bawa buah-buahan. Mau apa? Feici, bagaimana pendapatanmu akhir-akhir ini? Lumayan. Ini kamu ingat? Aku pegang, kamu lihat saja. Tentu saja ingat, sebelumnya ibu saya sakit. Pinjam 1.000 yuan dari paman. Ya, besok lusa adalah tanggal pembayaran, kamu lihat kan? Tapi sekarang saya tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula sebelumnya sudah bilang sama paman. Bukan bisa ditunda sebentar? Di rumah dia tidak urus apa-apa. Tentu saja, saya juga tidak akan memaksa kamu ke jalan buntu. Kamu tidak tahu ya? Rumah ini sebenarnya dulu bukan seharusnya diberikan ke keluarga kamu. Begini, kamu serahkan rumah ini ke anak saya. 1.000 yuan itu tidak perlu dikembalikan. 1.000 yuan tidak bisa beli rumah saya ini. Kamu ini anak. Dulu waktu pinjamkan uang ke kamu, saya tidak minta bangga. Rumah dijual juga tidak apa, saya punya modal bisa masuk ke pasar saham. Begini, bibi tambahan 100 yuan. Rumah kamu mau dijual, sebentar juga. Bilang tentu laku, kamu setuju kan? Oke, Nah gitu dong. Kalau bukan keluarga. Siapa yang kasih harga segini? Kamu lihat. Jalan di sekitar kompleks ini sudah jadi apa? dapat untung masih ngeluh, jalan sekitarnya diperbaiki. Aduh hampir lupa. Tidak bisa. Rumah ini tidak boleh dijual. APA. Di sini sebentar lagi karena perbaikan jalan akan digusur, bagaimana bisa dijual? Bibi tadi saya pikir-pikir, rumah ini. Peninggalan orang tua saya, tidak pantas dijual. Anak baik. Saya ini membantu kamu. Kamu tidak jual rumah, uang ini bagaimana dikembalikan? Bagaimana kalau uang ini kita tunda lagi? Tidak bisa. Uang ini sudah dipinjam bertahun-tahun, tidak bisa ditunda. Saya juga tidak punya uang sebentar ini. Makanya, anak ini tidak tahu terima kasih. Saya tahu kamu tidak punya uang, jadi jual rumah ini ke saya. Keluarga sendiri jual rumah, tidak perlu bayar biaya agen. Maaf sekali, rumah ini benar-benar tidak bisa dijual. Anak baik, besok lusa saya ambil 1.000 yuan. Kurang 1 sen kita berurusan ke pengadilan, ibumu dulu. Jadi rumah ini dijadikan jaminan. Baik. Kalau gitu, kamu ambil berusaha. Tidak tahu berterima kasih. Lotre juga tidak menang, tanpa modal aku juga tidak bisa apa-apa. 3 hari bisa dapat 10 juta. Berita dari stasiun ini, pada tanggal 11 bulan 1, ada orang yang di kompleks Donglu, kota ini, secara tidak sengaja menemukan keramik dari dinasti Song. Menurut perkiraan ahli, minimal 50 juta. Feici, kamu sedang apa? Aku sedang mencari sesuatu. Jangan-jangan sedang mengais sampah? Tidak, tidak. Hahaha. Aku mati ketawa. Kamu benar-benar mempermalukan ayahmu. Nah, Bukan mengais sampah. lalu kamu mengais apa? Sampah kering, barang antik. Apa ini? Bernilai 50 juta. Hahaha.
Lebih baik kamu jual rumahmu padaku. Hahaha. Aku kasih kamu lebih banyak uang, lalu pergi berobat. Terima kasih, uangnya kamu simpan sendiri untuk berobat. Tuan, Ani mana? Bos, saya punya keramik, silakan lihat. Baiklah, ayo. Ini bukan baru saja digali kan? Barang kotor saya tidak terima. Bos, tenang saja, ini pasti bukan. Dari kuburan. Lihat. Baik. Barang ini ya? Permukaannya halus, bentuknya klasik. Menurut Anda, ini dari dinasti apa? Menurut saya ya. IKEA, nah. Maaf, tidak tepat. $50 juta, tidak ada. Jangan-jangan ini dari IKEA juga? Anak muda, kenapa kamu lagi? Bos. Yang sebelumnya salah. Silakan lihat yang ini. Ini bukan dari IKEA lagi kan? Ini sudah saya periksa dengan teliti, ini tidak ada 1090. Baiklah, mari kita lihat. Masih sama kotor ya? Kali ini benarkan. Kali ini. Ini yang lama. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Tahun 2015, bukan produk baru musim semi. Ini juga tidak ada 1090. Ini bukan produk, tentu tidak ada 1090. Maaf ya bos. Saudara, jangan datang lagi ya. Tunggu saya ya, tunggu sebentar bos. Jangan datang lagi. Sepertinya ini, persis seperti di TV. Saya datang. Bos, tunggu sebentar jangan tutup dulu. Kenapa kamu lagi? Bos, kali ini pasti barang asli. Baik-baik, barang asli. Bos, tolong lihat sebentar saja. Anak muda, saya harus pulang makan malam. Tolong lihat sebentar, kali ini pasti tidak akan mengecewakan. Saudara, serius. Cari orang lain saja, tolong ya. Bos, siapa di sekitar sini yang tidak tahu? Mata Anda bagus, lagi pula. Kalau Anda tidak mau lihat, saya tidak berani kasih ke orang lain. Terakhir kali. Baiklah. Anda lihat. Bagaimana? 40 juta, tidak. 50 juta, barang ini saya ambil. 50 juta. Bibi datang pagi hari ini ya? Duduklah. Mau pisang. Kenapa ini lagi? Ini sudah busukan. Anda tidak tahu, pisang yang sedikit busuk lebih manis, bagaimana? Sudah dipikirkan. Baik, sudah dipikirkan, mari tanda tangan kontrak. Sudah saya bilang, rumah ini tidak akan saya jual. Kenapa? Mau ingkar janji? Sama seperti ibumu. Saya peringatkan, jangan bicara tentang ibuku. Bicara tentang ibumu kenapa? Kalau berani, keluarkan 10 juta. Lihat, ini berapa uangnya. Wah. Dari mana uang sebanyak itu? Jangan tanya uang itu dari mana. Minta maaf sama aku, uangnya akan kuberikan. Aku salah bicara, ngomong sembarangan. Kamu juga jangan marah sama tante. Di rumah tante juga butuh uang. Tidak bisa, tidak boleh semurah itu sama dia.
Begini saja, aku langsung transfer 20 juta. Ini mau ngapain? Rumah yang kamu tinggali sekarang, jual saja ke aku. Rumah itu sebenarnya milik keluargaku. Sekarang aku punya uang. Aku mau beli kembali. Ini tidak bisa. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk renovasi rumah itu. Kalau begitu aku tambah 300.000. Gimana? Orang bodoh ini, renovasi aku mana ada yang seharga itu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kita tanda tangan kontrak. Tanda tangan, sekarang juga. Nak, aku kasih tahu, hari ini aku ketemu orang bodoh besar. Halo, ada apa? Kita jual rumah di Donglu. Langsung terjual 13 juta. Hah, kamu sudah tanda tangan kontrak? Tentu saja. Rumah itu cuma bisa dijual 11 juta, kelebihan 200.000. Jiang Feiqi benar-benar orang bodoh. Bu, kompleks Donglu ini akan digusur. Halo, Kak Jiang. Fengke. Kamu tinggal di kompleks Silu, ya? Ayah, Cepat cari uang, beli beberapa rumah, mungkin minggu depan. Akan ada kabar gusuran. Kak, aku benar-benar tidak punya uang. Aku baru saja beli beberapa kaun. Cari cara, aku bisa kasih kamu sedikit. Kak Jiang, uang puluhan juta kamu tidak menang ya? Belum, tapi ada cara untuk pinjamkan kamu sedikit. Kalau kabarnya benar, aku akan hubungi agen. Benar, kamu cepat pergi. Baik. Halo, agen? Barusan bos you bilang, sore ini tidak kerja, ganti tim building. Hebat. Bos Chen dari perusahaan Kili juga akan ikut. Ini bikin urusan PR ya? Apa kita harus ke restoran juga? Kalian juga tahu pentingnya bos Chen. Baiklah, semua siap-siap. Wen. Sampai ketemu nanti. Saya pesan Didi. Oke, Wen. Kamu beli mobil? Bagaimana, keren kan? Tapi apa tidak terlalu mahal? Tidak mahal, cuma sekitar 600 ribuan. ini yang 23 atau 50? Kamu ngerti apa sih? Wen, coba naik. Mobil ini. Jiang Feiqi gimana duduknya? Suruh dia duduk di belakang. Sudahlah, saya naik taksi saja. Hasn't taxi APA? Lagi ada pameran nih. Sama sekali tidak ada taksi. Memang benar. Makanya naik mobil saya. Suruh dia naik MRT saja, dia sudah terbiasa. Tidak perlu, saya punya mobil. Oh, kamu punya mobil? Mobil apa? Sepeda? Sepeda umum? Saya benar-benar punya mobil. Punya? Ayo, tunjukkan, apa benar? Mobil tua yang bocor. Memang, bocor dan tua. Ini kamu sewa ya? Tentu saja beli. Mau coba naik? Oke. Mobil tua, apa istimewanya? Kak, bawa saya dong. Saya belum pernah naik Mustang. Pergi sana. Ayo, Bos Chen. Kita minum bersama. Bos Chen, saya hormat kepada Anda. Hari ini kita minum dengan senang. Masalah dana ini, setuju dulu. Tapi, masih harus lihat keputusan bos, paham-paham. Benar-benar terima kasih banyak Bos Chen. Bos Chen, kali ini, Anda benar-benar membantu kami besar-besaran. Bos Chen, saya hormat kepada Anda. Wen, SI Cantik. Hari ini kita pertama kali bertemu, saya hormat kepada Anda. Ayo. Bos Chen, saya tuangkan untuk Anda. Tidak, saya saja. Ayo makan. Minum saja. Ngapain raba-raba? Piukin, Jiang Feiqi. Bos Chen kuma kabanaikin mainam. Bicara hati-hati. Kayaknya dia cuma mau cari kesempatan. Kamu ngomong apa sih? Kamu sendiri yang paling tahu. Feiqi, ini acara bisnis, jaga sikapmu. Acara bisnis? Pria parubaya berminyak, pegang tangan cewek nggak mau lepas. Itu acara bisnis apa? Ayo, bilang lagi. Tenang. Kerja sama kita kayak gini. Kerja sama kita kayak gini. Bos Chen. Dengar dulu, Bos Chen. Anak muda nggak ngerti. Iya.
Anda mengerti dong? Masalah dana, kamu sendiri yang bicara sama bos. Saya pamit, nggak usah antar. Boss Chen. Boss Chen. Zhang Feiqi. Kamu pura-pura jadi pahlawan apa? Sudahlah, ini bukan salahmu. Boss Chen. Kak Ci, tunggu sebentar. Bos Chen, Wen, kamu mau aja digituin sama pria parubaya itu? Dicari kesempatan? nggak mau. Tapi Bos Chen itu klien penting perusahaan. Klien penting. Klien penting gimana? Klien penting boleh seenaknya? Di hatiku, kamu jauh lebih berharga daripada perusahaan sialan itu. Bicaranya manis aja. Nggak tahu juga kamu sama adik tetangga gimana. Aku beneran anggap dia adik. Waktu itu aku beneran mau nolong dia. Sudahlah. Aku ngerti. Jangan sedih, kita minum aja. Tenangkan diri. Pagi. Pagi apa sih? Bos Yu, ini dia orangnya. Cameron nyikilin Boss Chen. Dia yang mulai duluan. Aku cuma nanya, kamu mukulin nggak? Mukulin. Kamu tahu nggak klien ini? Seberapa penting ini bagi perusahaan kita? Tahu. Bos Yu, ini tidak bisa. Salahkan Zhang Feiqi sebenarnya, terutama Bos Chen itu. Saya tidak ingin tahu prosesnya. Saya hanya ingin tahu hasilnya, Wang Qi. Seberapa penting klien ini bagi perusahaan kita? Saya tahu. Apakah dia menarik dananya? Ya, Anjiao, Maaf Anjia, ini semua salah saya. Wang Qi, buat janji lagi dengan Bos Chen. Boss Chen Detong. Boss Chen, Saya juga ikut. kamu mau bikin saya marah ya? Pergi sana. Boss Chen, bagaimana Anda bisa datang? Cepat, silakan masuk. Bos Chen, semalam maaf. Ini kesalahan karyawan kami, membuat Anda tidak senang. Tidak ada yang tidak senang, kemarin anak muda itu mana? Bos Chen, kemarin anak itu tidak tahu sopan santun. Anda orang besar, jangan marah dengannya, anak itu. Saya baru saja memarahinya dengan keras, ya. Lihat, kalau ada tayak senang, saya akan langsung memecatnya, tidak perlu. Kalau begitu Bos Chen, malam ini kita minum lagi. Ini saya yang atur, Wang Qi ke Hotel Tianlong. Aturkan saya ruangan paling mewah. Lihat Bos Yu kita, benar-benar besar hati. Bos Chen datang, saya bilang. Jangan sungkan, benar Bos Chen. Anda kasih kesempatan, ya. Bagaimanapun ini kesalahan karyawan saya, oke. Bos Chen, kemarin ada sedikit kesalahpahaman. Jangan bicara lagi. Kemarin malam orang itu mana? Dia tidak datang kerja hari ini. Tidak datang kerja, ya. Boss Chen. Jiang Feiqi mana? Baru saja datang ke perusahaan kita. Masih muda, Anda mau kasih dia kesempatan. Ya Bos Chen. Feiqi masih punya potensi, apa-apa. Kasih kesempatan apa? Dia menghina Bos Chen kira. Dia sekarang mana? Bukan laki-laki kalau tidak muncul. Ji Hitong, kamu bicara sedikit saja. Aku bicara sedikit, dia kemarin menyinggung. Bos Chen kita, apa yang kamu pikirkan? Sekarang bersembunyi, jadi kura-kura. Kak, kenapa kamu datang? Bukannya kamu harus bersembunyi di kantor? Kamu, cepat pergi. Minta maaf ke Bos Chen. Kamu tahu Bos Chen di perusahaan kita. Punya berapa modal? 1 miliar, itu 3 keturunanmu. Tidak akan bisa kamu hasilkan. Feiqi, aku tahu kamu tidak salah tadi malam, tapi banyak hal. Bukan sekedar benar atau salah. Ayo ikut aku. Minta maaf ke Bos Chen. Kak Hansing pernah mengalami penghinaan, tapi tetap pahlawan. Ayo, minta maaf, tidak apa-apa. Maaf, kamu sudah menderita. Baiklah. And the Jiang Feiqi? Ya. Rumah and the D Complex Jarong Road? Ya, kenapa? Kalau begitu tidak salah. Tuan Jiang, tentang kejadian tadi malam. Saya minta maaf kepada Anda. Bos Chen, ini bagaimana? Kenapa malah terbalik? Anda ini. Minta maaf ke saya? Ya. Kejadian tadi malam. Saya yang salah, saya tidak tahu Anda ternyata teman. Putri bos kita. Bukan sekadar teman, tapi teman baik. Juga penyelamat. Ini siapa? Lao Chen. Ini putri bos grup kita. Kak Jiang, kenapa kamu kenal Putri Sang? Dia tetanggamu. Ya. Jadi tadi malam, kamu hanya menyelamatkannya. Ya. Kita semua keluarga, ini seperti air bah menabrak kuil naga. Feiqi, kenapa tidak bilang dari awal? Bos Chen, tentang modal itu. Modal tidak akan ditarik. Tidak ditarik, kita semua keluarga. Cukup modal tidak ditarik. Kalau begitu tambah 1 miliar lagi. Hanya 1 miliar? ITU. Tambahkan lagi 100 juta. Kamu terlalu pelit, langsung tambahkan jadi 500 juta. Kak Jiang, apa ini bisa?
Bisa, ini sangat bisa. Kamu tahu, Kak Jiang hebat kan? Apa yang kamu bicarakan? Kalau begitu, aku akan mengurus masalah dana dulu. Lau Chen, untuk apa aku menyuruhmu datang? Nona menyuruhku datang untuk meminta maaf kepada Tuan Jiang. Apakah Kak Jiang sudah memaafkanmu? Kamu sudah pergi? Nona, ini kelalaian saya. Tuan Jiang, apakah Anda bisa memaafkan saya? Wen, bagaimana kalau kita memaafkannya saja? Baiklah, kita memaafkanmu. Terima kasih Tuan Jiang, orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Saya akan mengurus transfer dana dulu. Nona, bagaimana dengan Anda? Kamu pergi saja dulu, aku masih ada urusan nanti. Hati-hati di jalan, Bos Chen. Kak Jiang, temani aku jalan-jalan yuk. Aku belum pulang kerja. Fei Qi, cepat temani Nona besar jalan-jalan, lihat. Ini juga dihitung. Dihitung, tentu saja dihitung, setelah kamu kembali. Samuel Penjeluran akan diganti, pastikan. Nona besar senang, pergilah. Ayo pergi. Sampai jumpa. Wen. Li Hitong, ada apa? Bukankah seharusnya orang ini disingkirkan? Kenapa malah semakin baik, bahkan berhubungan dengan keluarga Sang? Bos Yu, saya juga tidak tahu. Mai Fei Qi adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang diwawancarai dan direkrut langsung oleh bos. Pasti orangnya bos tua. Jika dia orangnya bos tua, tidak aneh kalau berhubungan dengan keluarga Sang. Bos Yu, tenang saja. Saya pasti akan mencari cara untuk menyingkirkannya. Keluargamu sangat kaya. Kenapa menyewa di seberang rumahku? Dekat sekolah, jadi aku bisa tidur lebih lama setiap hari. Oh ya, terima kasih untuk kejadian yang lalu. Sesuatu yang kecil. Tapi aku selalu penasaran, bagaimana kamu yakin? Orang itu pasti akan menyakitiku? Bagaimana kalau aku bilang, aku bermimpi buruk? Kamu percaya? Aku pasti percaya, bahkan kalau kamu bilang kamu seorang time traveler, aku percaya. Apakah dia tahu? Lihat kamu seperti ini. Jadi kamu benar-benar datang dari masa lalu ya? Bosen banget. Ada apa? Ada film yang terus-terusan minta aku investasi. Aku minta dia nambahin aktor, dia nggak mau. Mau nambahin siapa? Tsai Jilin. Kamu suka dia? Aku selalu suka sama orang pintar, tapi kru filmnya. Nambahin orang aja nggak mau. Mungkin ada alasan dari kru filmnya. Nggak peduli apa alasannya, aku nggak mau investasi lagi. Film ini kayaknya bakal gagal. Ceritanya apa? Film tentang sains fiksi. Kiamat atau semacamnya. Judul filmnya apa? Kayaknya namanya The Wandering Earth. Aku sarankan kamu pertimbangkan lagi. Judulnya terdengar bagus. Oke deh, aku akan minta mereka pertimbangkan lagi. Kenapa Wen sama Li Hetong datang? Itu pacarmu ya? Bukan. Itu orang yang kamu bilang nggak suka itu ya? Iya. Gini, aku akan suruh orang usir dia. Gak usah. Makan yuk. Kamu nyanyi lumayan bagus. Nggak nyangka si orang nggak disukai ini nyanyinya lumayan bagus ya, Mas. Kak Jiang, nyanyi dong. Aku nggak bisa. Kak Jiang, nyanyi dong. Jangan kalah sama dia. Lagu yang aku bisa, di sini nggak ada. Ngarang aja, kamu cuma bikin-bikin. Makanya lagumu. Di sini nggak ada. Bukan Fei Qi nggak bisa. Lagunya mungkin agak jarang. Aku nggak ngarang. Oke deh. Kalau gitu nyanyi a cappella. Mau dengar? Ayah. Nggak kerja sama lagi sama si Nona besar. Aku cuma anggap dia adik. Aku lihat kamu nyanyi buat dia, lumayan bagus. Nyanyi buat kamu. Basa-basi. Ayo pergi ke Taman Luoying. Terakhir aku agak malu. Kali ini aku akan menggantinya. Jadi kamu benar-benar menyelamatkannya? Iya, kalau tidak, bagaimana dia bisa datang membantu? Ayo. Tunggu sebentar, aku bersiap-siap dulu. Terima kasih untuk malam itu.
Sebaiknya begitu. Entah kenapa, aku selalu merasa kamu berbeda dengan cowok lain. Sepertinya berbeda. Bagaimana berbeda? Sepertinya kita belum lama kenal, tapi aku merasa seperti kita sudah lama kenal. Taman ini masih sama seperti waktu kecil. Ingat ayahmu? Tapi nanti, aku bisa menemanimu ke taman ini. Ayah mertua, dia orang seperti apa? Ayahku. Siapa ayah mertuamu? Berita tentang mata-mata perusahaan saingan, Bos Yu, sudah tersebar. Apakah semuanya berjalan lancar? Anda tak perlu khawatir, saya yang mengurus. Sebentar lagi saya akan mengembangkan perpindahan tugas. Suruh my feici mengawasi Wang Qi. Anda ingin menangkap mereka semua? Wanita itu juga bandel, cari kesempatan untuk menyingkirkannya. Bagaimana dengan bos tua? Sayangnya, kesehatannya semakin memburuk. Beberapa hari ini dia operasi, tidak sempat memikirkan apapun. Kita harus cepat. Baik, pergi saja. Katanya ada mata-mata di perusahaan kita. Kamu dengar dari siapa? Jangan asal bicara. Jiang Feiqi, Bos Yu mencari kamu. Pergi ke kantornya. Jiang Feiqi, kamu belum lama di perusahaan ini. Tapi performamu bagus, saya sangat menghargai kamu. Setelah duduk di bangku cadangan selama 5 tahun, tiba-tiba dia menghargai saya. Terima kasih atas bimbingan Bos Yu. Begini, saya akan memindahkanmu ke Juki untuk lebih banyak latihan. Nanti juga lebih mudah untuk menaikkan jabatan dan gajimu. Saya ingat si macan tersenyum ini. Tidak akur dengan Wang Qi. Selain itu, akhir-akhir ini ada kabar burung di perusahaan. Sepertinya saya dengar ada mata-mata dari perusahaan saingan di perusahaan kita. Sangat mungkin. Jadi saya memindahkanmu ke Juki. Coba perhatikan sedikit. Wang Qi adalah mata-mata. Gak mungkin deh. Bos Yu, walau aku baru beberapa hari di sini. Tapi menurutku, kaki tidak seperti mata-mata. Kamu yakin banget? Jadi ada hal-hal yang jangan hanya lihat permukaannya saja. Aku yakin. Jangan-jangan dia beneran mata-mata? Kematianku juga ada hubungannya sama dia. Oke Bos Yu. Aku akan lebih perhatian. Bos Yu, tolong pindahkan Jiang Feiqi ke divisiku. Aku agak khawatir, dia orang baru, bisa pengaruhi efisiensi tim kita. Wang Qi, menurutmu Jiang Feiqi gimana? Menurutmu Jiang Feiqi gimana? Memang cukup berpotensi. Tapi sekarang kita curiga, dia dikirim perusahaan Dongsheng sebagai mata-mata. Maksudmu dia mata-mata? Cuma kemungkinan aja. Bos Yu, bukan aku nggak percaya sama penilaianmu. Cuma menurutku pribadi, kayaknya nggak mungkin. Bagaimanapun, aku pindahkan dia ke divisimu, bantu aku selidiki. Jika dia bukan pengkhianat, kami mempertimbangkan untuk menggunakannya kembali. Oke Bos Yu, kalau nggak ada hal lain, aku keluar dulu. Dia bakal ada masalah? Sistem yang dipakai perusahaan kita sekarang adalah PES dari Eropa. Ini panduan penggunaannya. Ini aku bisa kok. Sistem ini agak susah. Sekarang masih ada beberapa bug. Kamu lihat dulu aja, nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya aku. Oh, baiklah. Kenapa buku panduan ini salah tulis? Oh iya. Ini adalah versi 201 Jepang. Saya tidak berharap untuk melewati 5 tahun. Masih menggunakan sistem BUS 9 ini. Aku ingat saham tahun ini bakal naik gila-gilaan. Kok sekarang belum mulai naik juga? Jiang Feiqi, tunggu sebentar. Jiang Feiqi, tunggu sebentar. Ada apa, Kak Wang? Sistem yang suruh kamu pelajari, udah bisa? Belajar dasar. Apa yang pada dasarnya mempelajari betapa pentingnya sistem ini? Kamu tahu nggak? Aku tahu kok, sebagian besar urusan perusahaan. Semua melalui sistem ini. Kamu sudah tahu, kenapa tidak belajar dengan baik? Interaksi manusia dalam sistem ini sangat kompleks. Aku sangat kecewa padamu. Kamu yang punya bakat, kenapa tidak bisa belajar dengan baik dan berusaha? Tapi aku benar-benar sudah belajar. Li Hitong,
Dia dulu menghabiskan waktu 3 hari untuk memahami semua fungsinya. Kamu cuma 1 sore, sambil main HP dan nonton. Sudah bisa? Bagaimana ya? Sudah pasti bisa. Sudah 5 tahun, mana mungkin tidak bisa. Baik, aku tanya, bagaimana cara mengajukan permintaan untuk melihat data perusahaan yang tidak bisa dilihat? Data klien, tarik bawah di atas muka, pilih lainnya, di dalam lainnya. Pilih ajukan izin, tunggu orang dengan izin lebih tinggi. Untuk menyetujui, selesai. Baik, aku tanya lagi. Bagaimana cara masuk ke jaringan internal perusahaan tanpa terhubung ke jaringan perusahaan? Di antar muka login, pilih login dari luar. Gunakan email perusahaan kita. Terima kunci, selesai. Nama loginnya? Nama loginnya adalah nomor karyawan. Salah. Kakak Wang, aku belum selesai. Nama loginnya adalah nomor karyawan. Ditambah tanggal hari ini, karena ini login sementara dari luar jaringan. Jadi harus ditambah tanggal hari ini. Dan waktunya, bukan waktu Beijing. Tapi waktu London, karena sistemnya diatur berdasarkan waktu London, lokalnya kurang bagus. Benarkah? Ternyata benar. Sudah kubilang, Kakak Wang, aku benar-benar sudah belajar. Aku meremehkan kemampuan belajarmu, salah paham padamu. Maaf. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu, Kakak Wang. Tunggu, jangan pergi dulu. Ada apa lagi? Aku siang ini terus memperhatikan Jiang Feiqi. Dia sama sekali tidak melihat sistem, aku bahkan merekam videonya. Kamu gila ya? Aku gila? Hari ini aku terus memperhatikannya, dia sama sekali tidak menggunakan sistem. Terus main HP, kamu bilang bagaimana bisa menggunakan sistem itu? Sial, so keren malah bikin masalah. Aku kasih tahu, aku punya catatan browsingnya. Kamu siang tadi cuma buka beberapa halaman, kok bisa? Kamu punya kemampuan ingatan yang luar biasa. Apa yang dikatakan bosnya benar? Jiang Feiqi ada masalah. Nggak mungkin kakak Jiangku belajar dengan baik dan berbakat. Boleh, tapi dengan latar belakang pendidikan kakak Jiang MU, nggak kayak orang yang belajar dengan baik. Orang yang berbakat. Mungkin Feiqi, dia pernah pakai sistem itu sebelumnya. Ini masalahnya. Kakak Wang, sistem UPES, katanya. Hanya orang dari perusahaan keuangan yang akan menggunakannya. Dan perusahaan kita baru saja dilatih. Jiang Feiqi, bukannya kamu bilang belum pernah ke perusahaan keuangan? Ini masalah besar, gimana menjelaskannya? Apa Jiang Feiqi? Menyembunyikan pengalaman kerjanya? Omong kosong, kakak Jiangku punya kemampuan itu. Kenapa nggak tulis di resume? Apa yang salah? Fengke, kamu akhirnya menyentuh intinya. Punya pengalaman kerja terkait itu bagus, tapi masalahnya, kenapa dia sembunyikan? Alasan menyembunyikannya cuma satu. Itu artinya Jiang Feiqi punya niat jahat. Dia mata-mata dari perusahaan Dongseng. Nggak mungkin, Feiqi. Dia nggak akan seperti itu. Jimotong, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bukannya kalian bisa cek sendiri? Kenapa kalian nggak bisa lihat? Dia yang paling bermasalah. Ribut apa lagi? Nggak mau pulang ya? Kalian berapa ke kantorku sekarang? Jiang Feiqi, aku sudah lihat resume MU, kamu nggak punya pengalaman kerja di perusahaan keuangan. Ya, memang nggak punya. Jimotong, kamu benar. Kenapa kamu bisa pakai ini? Aku pernah belajar. Belajar? Di mana? Dongseng yang Gajaran? Nggak mungkin, tahun ini baru 2010. Jiang Feiqi, aku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu jujur, paling cuma aku pecat kamu. Bos Yu nggak bilang, biar aku yang bilang. Li Hitong, mana rekamannya? Bos Yu bilang, kebetulan sekali. Rekaman itu rusak. Apa artinya ini? Artinya ada yang tidak beres di hati seseorang. Li Hitong maksudmu? Saya orang Dongseng, jadi saya akan menggunakan Shan PS. Benarkah? Kalau begitu, saya punya pertanyaan. Apakah Dongseng menggunakan Shan PS? Dan jika Dongseng sama sekali tidak menggunakan Shan PS, saya ingat Dongseng tahun 2019 menunggu sistem diperbarui ke versi terbaru, baru mulai menggunakannya. Kalau begitu, bagaimana cara membuktikannya? Ini mudah, Bos Yu, apakah Anda punya nomor telepon Menerli dari Dongseng? Ada.
Halo Menerli, saya dari perusahaan Shan PS. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang produk kami? Kakak Pinter sekali, APA. Tidak pernah menggunakan produk kalian. Oak, baiklah. Perusahaan di seberang tidak menggunakan sistem ini. Lihat, saya bilang Kak Jiang tidak ada masalah. Tapi perusahaan di seberang tahu kami menggunakan sistem ini. Mengirim seseorang untuk belajar, itu wajar kan? Jadi Zhang Feiqi, kapan kamu belajar sistem ini? Saya belajar saat masih kuliah. Omong kosong. Coba kamu bilang, sekolah mana yang mengajarkan ini? Sepertinya Jiang Feiqi memang bermasalah. Fengke, kamu cek sistem WES. Apakah dirilis tahun lalu? Ya, dirilis bulan ke-10 tahun lalu. Feiqi, saya ingat kamu baru lulus tahun lalu kan? Ya, Lanjutkan saja. sial, tidak bisa dijelaskan. Software ini dirilis bulan ke-10 tahun lalu. Sekolahnya mengajarkan juga masih sempat. Kalau begitu menurutmu, sekolahmu cukup mengikuti perkembangan zaman. Sekarang reformasi universitas, dalam ingatan saya. Beberapa bulan sebelum lulus, tidak ada banyak hal yang bisa diajarkan, apalagi ini. Baru saja dirilis. Secara umum tidak mungkin. Saya belajar software ini saat mengerjakan skripsi. Skripsi? Kamu yakin? Skripsi saya tentang aplikasi pasar. Software manajemen keuangan mainstream, akhirnya bisa dijelaskan. Kalau begitu, saya akan cek di CNKI. Tidak perlu, skripsi S1 tidak masuk CNKI. Terus gimana cara buktiin? Coba kamu hafalin aja. Skripsi begini, siapa yang bisa hafal? Ya maaf, kalau gitu nggak bisa dibuktiin deh. Feiqi, judul skripsimu apa? Penerapan pasar software manajemen keuangan. Bagus. Tadi kamu bilang demi skripsi. Belajar software ini. Jadi sesuai judul skripsimu. Pasti kamu bisa lebih dari satu software. Manajemen keuangan, kan? Makasih Jiwang. Software yang ini emang aku bisa. Dulu nggak dikasih posisi inti. Cuma bisa ngurusin hal kayak gini. Gimana? Nggak bisa bicara lagi? Iya, semuanya aku bisa. Aku nggak percaya. Coba kasih tahu di pasar sekarang. Software kayak PES ada apa aja? Ada 3, TEW, Jinruan, sama Xingrui. 2 pertama aku tahu, yang terakhir nggak pernah dengar. Waduh, Xingrui belum dirilis. Ini agak niche, umumnya belum ada yang pakai. TEW Release Kapan? 2 tahun lalu, software pertama di bidang ini. Kekurangannya apa? Harganya agak mahal, dan Teshan nggak punya. Tim layanan untuk pasar Asia Timur, respons after sales. Bikin efisiensi kita melambat. Setahun lalu, rencananya mau ganti pakai ini. Suruh aku khusus pelajari. Betul, aku sebelumnya saran ganti ke Teshan. Feiqi, mesin penagihan pintar di sistem Jinruan. Mekanismenya gimana? Mesinnya belajar dari situasi penagihan dan profil pengguna. Wujudin mesin teknologi AI yang integrasi model data, alur aturan, sama machine learning. Aku tanya level operasional. Ops Real-Time Rate Interface. Bugnaya APA? Matching sama EBS. Kadang tampil salah, khususnya kursi USD. Perlu klik kembali ke interface sebelumnya, lalu kembali lagi. Baru tampil benar. Sepertinya kamu emang lama meneliti. Bug ini sebenarnya gampang diatasi. Cuman garisnya? Ubah bahasa sistem ke Inggris, langsung beres. Beneran? Masa sih? Kurasa perusahaan Dongseng, tanpa pakai sistem manajemen pintar, seharusnya enggak. Latih karyawan kayak gini buat datang ke sini. Mau ambil data apa ya? Iya, aku juga mikir begitu. Li Hitong, kamu udah kena Jiang Feiqi nih. Sebelum bertindak, bisa nggak mikir dulu? Jangan gegabah gitu dong. Ini semua salah paham, ayo semuanya kerja lagi. Jiang Feiqi kerjain yang bagus ya. Bulan depan penilaian, aku kasih kamu excellent week. Wah, brother Jiang dapat excellent ya. Udah bertahun-tahun nggak ada di perusahaan. Tiger yang tersenyum. Li Hitong, gimana sih aku pakai orang bodoh kayak kamu? Pergi sana, sakit hati aku. Kenapa nggak dari tadi bilang kalau kamu jago sistem? Waktu itu mau bilang, tapi kamu sibuk, kalau aku bilang. Bisa bikin kecurigaan yang nggak perlu. Lain kali, kalau ada ide, bilang lebih awal. Sister Wang. Lagi meneliti mobil listrik ya? Iya, menurut kamu industri ini gimana? Bisa, energi baru domestik bisa menang. Iya, aku juga mikir begitu, jadi rencananya mau investasi. Mau investasi di mana? FF, FF itu perusahaan apa? itu perusahaan Zheng Yuedong. Berjuang demi mimpi. Kamu juga dengar pidato itu ya? Menurut aku bos Zheng punya insight yang tajam. Zheng Yuedong?
Mau investasi ke Zheng Yue dong? Itu yang minggu depan pulang ke Indonesia? Iya, kenapa? Aku dengar kabar katanya. Dia minggu depan pulang. Menurut kamu mungkin nggak dia minggu depan nggak bisa pulang? Ya minggu depannya lagi, aku yakin dia pasti pulang. Aku saranin kamu pertimbangkan lagi. Aku udah lama pertimbangin. Kalau ragu-ragu, malah jadi masalah. Gimana pulangnya, Sister Wang? Mobilku lagi di service, hari ini pulang naik taksi. Aku anterin deh, kebetulan di jalan. Kita ngobrol lagi soal mobil listrik. Aku kasih pengetahuan. Oke, ayo jalan bersama. Oke. Nanti di jalan ngobrol lagi. Oke. Aku saranin kamu pikir lagi. Beneran nggak ada pilihan lain? Ada sih ada, saat ini masih ada. Perusahaan lain juga sedang dalam pembicaraan. Yang mana? Wema, Benar-benar pilih yang mana yang bangkrut. Bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? kamu pasti punya alasan, kan? Aku tidak akan bicara denganmu dulu. Aku mau beli lotre. Orang ini baik-baik saja, cuma suka beli lotre. Mimpi akan menang. Pendapatmu tidak didukung oleh bukti yang jelas. Baiklah, kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Kamu ada acara malam ini. Tidak ada. Bagaimana kalau naik ke atas, minum kopi, kita ngobrol lagi? Boleh saja, tapi aku punya satu syarat. Ya, katakan. Kurangi kopi, tidur lebih banyak, lihat lingkaran hitam di matamu. Baik, aku ikuti saranmu. Aku ingat mobilmu bukan 911. Kenapa ganti mobil? Lebih rendah hati, biar orang tidak selalu mengincar. Aku baru beli jus jeruk Bali dari Youxianggu. Jus Youxianggu enak banget. Oke, nanti kita coba. Mama, kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Bukan tidak boleh datang, tapi seharusnya kasih tahu aku dulu. Kasih tahu dulu, biar kamu bisa bawa pria liar pulang. Tante, aku kolega Wangki. Ini rumahku, aku bawa siapa pulang adalah kebebasanku. Rumahmu, kenapa bukan rumahku? Pinjaman ini semua aku yang bayar, ada hubungannya dengan kamu. Uang muka itu kan keluargaku yang bayar. Kamu masih berani bilang, Haowen baru pergi berapa lama? Sudah buru-buru bawa orang pulang. Tante, aku bilang, aku kolega Wangki. Kami datang untuk membicarakan pekerjaan. Membicarakan pekerjaan di tengah malam. Begini, aku mengantar Wangki pulang. Masalahnya belum selesai, jadi naik ke sini. Boleh juga, setiap hari antar jemput ke kantor. Kalau begitu, kami bukan datang untuk membicarakan pekerjaan, kami datang untuk pacaran, sudah cukup. Jangan ngomong sembarangan, kamu ini, sudah cukup. Kamu datang hari ini untuk urusan apa? Adikmu, adik Haowen, punya hutang di luar. Kamu ambil uang untuk menutupinya, dia sudah janji. Tidak akan berjudi lagi, terakhir kali, kamu ambil 10.000. Kenapa harus aku? Karena ini rumah anakku, dia sekarang tinggal di sini. Lihat rumah yang bagus ini, semua antang dia, ada masalah di rumah. Bukankah dia seharusnya mengeluarkan uang? Hanya karena Wangki tinggal di rumahmu yang jelek. Mau bantu bayar diri kamu, ya? Ini rumah di area sekolah dalam kota. Kerja seumur hidup pun gak bakal cukup. Berapa harganya? Aku kasih tahu ya, 10 juta. Kenapa? Kamu kaget? Apa kamu tertarik sama rumah ini? Baru saja kenal Wang Qi, jangan keterlaluan. Tante, bukan maksudku bilang. Rumahmu ini, bagiku memang agak tua. Bicara gampang, siapa yang gak bisa? Tante bilang 10 juta, ya? Apa? Kamu punya 10 juta? 10 juta sih enggak. 20 juta masih ada. Wah, Wang Qi, ketemu orang kaya, ya? Cukup, uang ini nggak akan kuberikan. Nggak ada alasan buat bayar. Utang adik suamiku yang sudah meninggal. Kalau begitu, kembalikan rumah ini. Kei kami. Rumah ini milikku, peninggalan Haowen. DP-nya Haowen yang bayar. Kamu bisa tuntut ke pengadilan. Kreditnya semua aku yang bayar. Dan di surat wasiat Haowen juga jelas-jelas tertulis. Antaku. Bagus, bagus. Kalian berdua bersatu, ngerjain aku. Nenek tua, ya? Siapa yang ngerjain siapa? Kamu cari-cari alasan buat minta uang. Apa aku sudah kasih semuanya? Tanpa izinku. Kamu bikin kunci rumah ini, ya? Bahkan, kalian berani-beraninya tinggal di rumahku. Aku mandi hampir ketemu suamimu. Sudahlah. Nggak usah banyak bicara. Cepat kasih 10 juta. Uang ini nggak akan kuberikan. Baiklah, lihat saja nanti.
Lihat saja nanti. Aku lihat kamu tinggal di rumah ini nyaman, ya? Sudahlah, Jieki, jangan marah. Maaf ya, kamu lihat kejadian ini. Ya, ketemu orang seperti ini, kamu juga nggak gampang. Aku duluan ya. Urusan kerja besok kita bicara lagi. Oak. Jieki, ada kantong sampah, aku buang ya. Sampah? Sampah apa? Ada kantong sampah hitam. Kenapa? Gak apa-apa, cuma tikus mati. Oh, Itu ulah mertuamu, ya? pasti dia. Gak bisa. Kamu tinggal di rumahku saja. Kamu sendirian di sini. Dia suka ganggu, gak baik. Nggak usah, aku tinggal di sini saja. Nggak apa-apa. Saya sudah membeli 1 unit lagi di gedung kita. Dalam beberapa bulan lagi akan ada pembongkaran, kamu tinggal beberapa bulan tidak masalah. Tidak usah, terima kasih. Baiklah, saya pergi dulu, saya bantu buang sampahmu. Oak. Kaki, Kamu belum pergi ya? kamu ini. Saya ke hotel. Mending ke tempatku saja. Oke, terima kasih. Maaf ya, tadi membuatmu tertawa. Tidak apa-apa, lagi pula rumah di bawah saya juga kosong. Yudemenya. Utamanya saya takut tikus. Hahaha, tadi kamu pura-pura tenang saja. Sebenarnya Kaki, di depan saya tidak perlu pura-pura. Ini, Rumahmu airnya mati ya? Saya mandi. Tengah mandi tiba-tiba airnya mati. tidak. Bisa pinjam kamar mandimu sebentar? Mau mandi bersih-bersih. Oke, silakan masuk. Feici, jangan lihat yang tidak pantas ya. Seseram ini ya. Feici, bisa datang sebentar? Ada apa? Pemanas air di rumahmu rusak ya? Oh, saya lihat dulu. Feici, bisa bantu ambilkan handuk? Bagaimana saya memberikannya padamu? Sini-sini, berikan sini. Kamu pegang mana sih? Maaf ya. Siapa lagi ini? Kakjong, Sinyu. kenapa rumahmu beruap begitu? Saya sedang menyiapkan air panas untuk berendam. Oh, air di rumahku mati. Saya pinjam teletmu ya? Kalau begitu kamu ke kamar mandi di kamar tamu saja. Ada apa? Kamu sembunyikan orang ya? Masa sih? Toilet ini ada sesuatu yang tidak pantas dilihat ya? Masa ya saya punya? Dengerin, pergi ke kamar tamu. Saya mengerti. Ternyata kamu punya hobi seperti itu ya? Tidak, masa sih? Tenang, saya tidak akan bilang siapa-siapa. Ayo, ayo. Gimana kalau mereka berdua ketemu ya? Tidak, aku harus cari cara. Kaki sudah selesai. Siapa lagi ini? Halo. Ada apa? Tidak apa. Oh, aku tidak bisa mengurus sistem kantor. Frank bilang kamu ngeri, jadi aku datang. Ini sebentar lagi selesai. Kalau begitu, masuk saja. Kamu kenapa aneh? Silakan masuk. Kamu sedang mandi? Tidak, aku mau mandi, sedang memanaskan air. Oh. Lihatlah komputerku ini. Aku bantu ya.
Entah kenapa, tidak bisa login. Tidak, tidak boleh biarkan Yao Yao di sini. Bisa berbahaya, Wen. Bagaimana kalau kita ke Starbucks saja? Starbucks, di sini juga bagus. Aku agak lapar, mau makan camilan. Aku baru beli kue di bawah rumahmu, enak. Menurutku Starbucks lebih nyaman. Tidak apa-apa, aku cari data, agak buru-buru. Wen. Rumahku tidak ada internet. Benarkah? Lihat, tidak ada wifi. Tidak masalah. Aku buka hotspot. Sudah selesai. 88. Dengarkan aku. Ada apa? Rumahku sebentar lagi mati listrik. Mati listrik? Iya, kompleks sudah memberitahu bahwa malam ini akan mati listrik. Kita berdua, lebih baik ke Starbucks saja. Ah. Ayo, ke Starbucks. Enjawan. Wangki. Pantas saja suruh aku pergi. Ternyata sangat buru-buru. Dengarkan penjelasanku, kaki hanya mandi saja. Wen, jangan berpikir macam-macam. Aku hanya mandi di sini. Malam-malam mandi. Rumahnya tidak ada air. Lalu kenapa dia harus jauh-jauh ke sini? Ini ceritanya panjang. Wen, aku cuma mau pinjam kamar mandi aja di sini. Wah, Kak Ki, jago banget ya caranya. Maksud lo apa? Puji-pujian kok. Aku bilang, aku cuma mau pinjam kamar mandi aja. Kalau nggak cuma gitu gimana? Lagian aku juga jomblo. Tapi, dia pacar aku. Terus kenapa? Wangki pacaran sama kamu? Anjawan pacaran sama kamu? Kalian berdua? Kenapa pegang tangan kakak aku? Jiang Feiqi. Kamu bisa ya? Kalian berdua lepas dulu tangannya. Kamu suruh dia lepas dulu. Kalian berdua, nenek-nenek gak tahu malu. Siapa yang lo bilang nenek-nenek? Siapa yang aku maksud? Dia sendiri yang tahu. Bilang lagi sekali. Kamu ini anak kecil, ngapain datang ke rumah orang? Ngapain datang ke rumah orang? Lihat deh pakaian lo kayak apa. Bukan, kenapa lo datang lagi? Aku datang karena kamu ini hebat banget, di rumah ini sembunyiin cewek. Bilang, ada apa? Bahkan kaki pun. Cepetan, bilang ada apa? Aku dengerin saran kamu, gadaikan rumah aku sendiri. Ditambah uang yang kamu kasih, aku beli 2 rumah di sekitar sini. Terus tebak gimana? Hari ini, notifikasi pembongkaran udah keluar. Bagus banget, ayo kita langsung rayain. Terus gimana ini? Cepetan pergi, jangan peduliin. Ini sarapan buat kamu. Anjiawen. Makasih. Ini nasi kipo buat kamu. Aku yang bikin sendiri. Makasih. Siapa yang namanya Jiang Feiqi? Ini, Ini pesanan cepat kamu. aku belum pesan. Catatannya, adik baik kamu. Kondisi tubuh Bapak semakin memburuk. Aku harus buru-buru. Silakan perintah, cari Wangki. Seorang klien penting. Kasih data klien ke Dongseng, biar dia direkrut. Ini nggak sesuai aturan kan? Cepetan pergi. Ingat, pakai izin aku buat cek data klien di sistem. Ingat baik-baik, hapus semua riwayat browsing. Karena anak ini cukup paham soal ini, oke. Aku akan segera melakukannya, pergilah. Sarapan. Sudahlah, kalau tidak bisa makan jangan dipaksakan. Nah, bantu aku merapikan. Data Klein. Aku tidak punya izin. Kamu ajukan, aku akan setujui. Oke. Menurutku dengan kemampuanmu, pasti bisa menaklukkannya. Manager Wang, bos Yu memanggil Timu, dan tim Menerli ke ruang rapat. Ada rapat darurat yang harus diadakan. Dia sedang tidak mood, kalian baik-baik saja. Semuanya berhenti. Klien level V kita diambil oleh Dongseng. Level versus, kerugiannya besar sekali. Klien level versus ini biasanya ditangani oleh orang khusus. Bagaimana informasi ini bisa bocor? Jelas-jelas. Tentu saja ada orang dalam yang membocorkannya. Aku hanya ingin tahu, ini klien siapa? Wang Qi. Kamu jelaskan saja, kamu punya data klien Liu Zong. Kamu punya data klien Ji Zong. Bos Yu, Wangki adalah mata-mata. Jangan bercanda. Kakak Ki tidak mungkin jadi mata-mata. Mungkin Dongseng yang menemukan kliennya sendiri. Mereka sendiri yang menemukan Liu Zong, mereka sendiri yang menanya. Ya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan.
Kalau benar Dongseng, informasi itu sudah lama bocor. Bos Yu, Anda tahu bagaimana sifat saya. Anda bisa memecat saya, tapi jangan salahkan saya. Saya tidak bilang kamu yang melakukannya, tapi kejadiannya sudah terjadi. Boss Yu, client level V ini. Data kliennya ada di sistem kita kan? Benar, ada satu orang lagi yang tahu data klien Liu Zong. Itu dia orangnya. Jiang Feiqi. Tidak mungkin. Jiang Feiqi benar-benar mata-mata? Bos Yu, selama ini Feiqi. Perilakunya di perusahaan, Anda juga lihat, dia tidak mungkin melakukan ini. Bos Yu, Anda salah paham ya? Bagaimana kalau kita hubungi Liu Zong? Ya, kakak cepat telepon. Halo Liu Zong, saya Wang Qi dari Dongxiang. Halo, ada apa? Begini, Anda belum melakukan pembelian ulang kuartal ini, perusahaan kami. Tidak usah, aku tidak beli. Boltanya, APA alasannya? Produk orang lain lebih bagus, aku tutup teleponnya. Kalian sudah tahu kan, kerugiannya sebesar apa? Tidak mungkin, Kak Qi dan Jiang Feiqi. Bukan tipe orang seperti itu. Wen, kenal orang tapi tidak kenal hatinya. Pak Liu terdengar agak familiar ya. Maaf Bos Yu, boleh tanya. Pak Liu yang kalian bicarakan ini, Liu Jin ya? Liu Jin terdengar familiar. Baiklah, siapa di antara kalian berdua yang mengaku? Bukan aku yang melakukannya. Liu Jin. Bukan kamu yang melakukannya. Kalau begitu, Jiang Feiqi dong. Aku percaya, bukan Feiqi yang melakukannya. Kamu percaya apa sih? Pokoknya bukan dia. Kamu, Jiang Feiqi. Kamu segera packing barang-barangmu, pergi dari sini. Aku juga percaya, bukan Feiqi yang melakukannya. Karena kalian berdua tidak mengaku, baiklah. Keduanya dihidang saudara. Aku ingat, jangan tanya lagi. Aku yang melakukannya. Feiqi, jangan ngomong kesembarangan. Feiqi, kamu ada alasan tertentu ya? Aku bilang apa? Ternyata dalangnya kamu ya, bukan Kak Jiang. Kamu berkata ya? Aku tidak bercanda, data Liu Jin. Aku yang sengaja bocorkan ke Dongsheng. Oh. Jiang Feiqi, kamu akhirnya mengaku juga ya? Aku yang melakukannya, ini tidak ada hubungannya dengan kaki. Dia mau menanggung kesalahanku. Feiqi, aku dihentikan sementara ya sudah, tapi masalahnya harus diselidiki sampai jelas. Aku bilang, kok kamu bisa beli 911? Tahu juga kalau warung tech jatuh. Jadi, kamu dalangnya ya? Bos Yu, mungkin Feiqi hanya sesaat tidak sadar. Angela, Feiqi, kamu hanya tidak sengaja bocorkan kan? Tidak, aku sengaja bocorkan ke grup Dongsheng. Oh, yang Feiqi ya. Aku malah ingin mempromosikanmu. Bos Yu, bagaimana kalau kasih Feiqi kesempatan lagi? Bos Yu, tidak bisa kasih kesempatan. Ini termasuk tindakan spionase, dia tidak dilaporkan ke polisi. Dia masih beruntung, Jiang Feiqi. Kamu siapkan barang-barangmu, pergi ke HR untuk penyelesaian, segera pergi dari sini. Wang Qi, izin Jiang Feiqi itu kamu yang berikan. Kamu saya hentikan dari jabatanmu. Bukan Bos Yu, kaki dia. Sudah bekerja keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Jika kamu memperlakukan dia seperti ini, mungkin rekan-rekan lain di perusahaan. Tunggu dulu Bos Yu. Saya memberikan informasi Liu Jin. Secara sukarela kepada Dongsheng, ada alasannya. Benarkah? Apa alasannya? Alasan itu, sekarang saya tidak bisa menjelaskannya. Lagi pula, jika saya mengatakannya sekarang, kamu tidak akan percaya. Beberapa orang ini sudah di ujung tanduk, mulutnya masih keras. Jiang Feiqi, kalau begitu, kapan kamu bisa menjelaskannya? Saya juga tidak tahu, tapi tidak akan lama. Hahaha, benar-benar lucu. Karena kalian berdua tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, baiklah. Kamu, Picat Wang Qi. Hentikan jabatan. Pak Direktur. Pak Direktur, kenapa Anda datang? Pak Direktur. Duduk, ya. Saya hari ini khusus datang untuk urusan Liu Jin. Sengaja datang, Pak Direktur, orang inilah yang memberikan informasi kepada perusahaan Dongsheng. Bos Yu, perusahaan kita sekarang. Apakah tidak ada dana Liu Jin lagi? Ya. Liu Jin sudah menarik investasinya, beralih ke Dongsheng. Ini adalah versus, kita mengalami kerugian besar. Bos Yu, rekan muda ini. Bagaimana performanya sehari-hari? Feiqi biasanya performanya bagus. Dia sangat berpotensi. Coba jelaskan lebih detail. Dia, dalam banyak hal,
memiliki pandangan yang benar. Meskipun dia baru di bidang keuangan, tapi dalam menangani masalah, cukup berpengalaman. Pak Direktur, tapi orang ini, karakternya tidak baik. Baru saja saya dengar, Anda akan menghentikan jabatan Kaki. Menurut saya, sebaiknya jangan dulu. Wang Qi tidak segera menemukan masalah Fei Qi. Jika tidak ditangani, Dewan Direksi tidak akan puas. Ya, Pak Direktur. Ini memang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tapi, Jiang Fei Qi tidak menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Jiang Fei Qi kamu kemari. Bos, Terima kasih ya. Menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan Sungai Xie. sudah saatnya. Bos, Anda bingung ya? Saya tahu, Fei Qi pasti punya alasan tersembunyi. Di balik Liu Jin. Anda yakin? Tentu. Mungkin dalam beberapa hari, dia akan ditangkap. Syukurlah, kita sudah melakukan pemisahan tepat waktu. Jiang, kamu hebat sekali, ini kamu tahu juga. Kamu tahu Liu Jin ini bermasalah. Jadi memberikan informasinya ke Dong Sheng. Sambil menyelesaikan pemisahan, menyerang lawan, dua manfaat sekaligus. Jiang Fei Qi, bagaimana kamu tahu? Saya punya beberapa sumber informasi. Kamu punya sumber informasi apa? Informasimu lebih cepat dari bos. Hahaha, sudah. Jangan tanya lagi, setiap orang punya rahasia kecil. Asalkan menguntungkan perusahaan, itu sudah cukup. Bos Yu, kamu sebelumnya bilang, Jiang Fei Qi punya potensi besar. Iya, kalau bukan karena hal ini, saya ingin mempromosikannya. Oh, kalau begitu promosikan saja. Wang Qi, bisnis kamu dipisahkan sebagian. Untuk Jiang Fei Qi, bisnis Juki biar dia sendiri yang kelola. Sekarang kamu sibuk mengelola bisnis kamu. Bagikan sebagian ke Jiang Fei Qi. Oke, tidak masalah. Baiklah, tidak ada hal lain. Saya duluan ya, saya antar bos pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Selamat ya, Bos Jiang. Fei Qi, tadi kamu bikin saya kaget. Iya. Kenapa tidak bilang dari awal? Sudahlah, jangan mengolok-olok saya. Hari ini saya traktir makan, kita semua bersama. Oke, saya traktir, ayo jalan. Bos Yu. Ini kamu lihat, kalau ada yang tidak jelas. Bisa datang ke saya kapan saja. Anda ini, sudah investasi banyak proyek yang bisa diandalkan. Ini semua sudah kami teliti. Tapi saya rasa, banyak proyek yang tidak cocok. Contohnya ini. Proyek-proyek ini 000, profitnya tinggi ya. Tapi risikonya juga besar kan? Kalau kamu merasa proyek yang bisa diandalkan ini ingin keluar, maka kamu harus berdiskusi dengan klien, karena proyek-proyek ini sudah dikonfirmasi oleh klien. Oh, baiklah. Kamu duluan ayah. Jangan tunggu besok, kapan saja bisa cari saya. Kalau gitu, saya duluan ya. Halo, saya manajer klien baru. Saya Jiang Fei Qi, begini ceritanya. Kami menilai proyek Yuyu ini. Risikonya terlalu besar, jika Anda setuju. Saya akan keluar sekarang. Proyek ini, besok bisa dapat bunga 15% loh. Kalau keluar sekarang, tidak dapat apa-apa. Tapi dengan begitu, modal Anda aman. Benarkah? Ya, percayalah pada penilaian profesional kami. Kamu yakin? Kalau salah, saya akan cari kamu. Saya yakin. Baiklah, kalau gitu bantu saya keluar. Oke. Kak Jiang, proyek Yuyu ini benar-benar bermasalah. Saya dan klien saya sudah beli. Bukan cuma ini, cepat keluar, risikonya terlalu besar. Yang bisa keluar, keluar aja, jangan sentuh ini. Oke, saya percaya kamu. Fei Qi, perkiraan kamu berapa persen? Dari sudut pandang jangka panjang, 100%. Baiklah, kita semua keluar, saya tidak keluar. Sebentar lagi bagi hasil, sekarang keluar sayang banget. Pulang kerja deh. Fei Qi, tunggu sebentar, antar saya dong. Oke. Ayo.
Ini dari cewek mana? Ini saya yang beli sendiri. Kayaknya dari kakak atau adik kamu ya? Ini benar-benar saya yang beli. Di rumah saya ada SpongeBob juga. Saya tidak percaya. Kalau gitu, mau lihat ke rumah saya? Ini mulai bohong lagi sama cewek. Entah kenapa, saya merasa kita ada kesamaan. Mungkin ini namanya jodoh. Wangi banget. Suka aromanya? Suka, tapi kamu cowok, pakai pengharum di mobil? Karena nanti, ini bukan mobil saya lagi. Hah, Tapi mobil kita. ayo. Oke, pakai sabuk pengamannya. Saya yang pasang. Proyek Yuyu belum meledak, kan kamu bilang tidak akan bicara? Tapi aku ingin ikut bertaruh dengan Bos Jiang. Aku sudah menarik semua modalku, ini rugi besar. Feici kemarin bilang, proyek ini mungkin berbahaya. Bukan berarti hari ini akan meledak. Kakak Ki, bukan begitu caranya, aku juga bilang semua orang akan mati. Sekarang proyeknya aman, aku sudah keluar. Bagaimana dengan keuntungannya? Iya, ini kan menipu orang. Feici hanya mengingatkan, proyek berbahaya seperti ini. Keuntungan dan risikonya tidak seimbang. Aku lihat nanti kalian bagaimana menjelaskan ke klien. Halo, Kamu salah apa? Hari ini pacarku bilang, proyek 2P itu tidak meledak. Aku sudah dapat semua bunganya. begini, kemarin sudah aku bilang. Proyek ini memang ada. Saran apa? Aku kehilangan 15% keuntungan. Halo, kamu siapa? Aku mau bilang. Bos gimana? Suruh dia melayaniku. Proyek ini memang ada. Ada risikonya. Apa ini? Tidak masuk akal, kembalikan uangku. Aku jelaskan, kemarin. Fakey. Sekarang banyak klien yang datang ke aku. Maaf Bos Yu, masalah ini. Aku yang terlalu gegabah. Bos, sekarang agak terburu-buru. Paman, kamu ingat apa yang aku bilang? Ingat, Ja. Tidak akan ada masalah kan? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Tidak akan ada masalah, aku jamin, kalau ada masalah tanggung jawab aku. Jangan takut, pergilah, baik. Om, ini bos besar perusahaan kita. Zhang Feiqi mana? Suruh dia keluar om. Li Hitong, kamu kenapa? Aku tidak bisa menahan ini. Feiqi keluar. Anjia Wen, Om Anjia jangan marah. Aku ini Jiang Feiqi. Ada apa? Anak baik. Apakah kamu yang kemarin telepon aku? Aku sudah keluar dari produk Yuyu. Iya. Lebih baik kamu mengaku, kembalikan uangku. Jangan marah dulu. Telepon ini. Aku mengaku aku yang memukul. Aku tanya kamu, produk Yuyu hari ini. Apakah tidak ada masalah? Apakah masih bisa menarik uang dengan normal? Tapi kan itu. Jangan bilang tapi sama aku. Kamu bilang aja, iya atau tidak? Iya. Apakah karena kamu, aku rugi 15% keuntungan? Pak, jangan buru-buru. Investasi itu selalu ada risikonya. Dan kan Anda tidak rugi, kan? Iya Pak, kan Anda sudah setuju, baru kami kembalikan. Aku tidak peduli. Sekarang bunganya hilang, Li Hitong. Diam aja apa? Panggil Satpam. Ayo Pak, kita pergi. Aku tidak pergi. Aku mau dia ganti rugi. Ini kan harta bersama desa kami. Kalian tidak boleh menipu uang petani. Aduh. Iya Pak, mana mungkin menipu uang petani. Ayo pergi. Aku tidak pergi. Kalian menindas petani. Kalian menindas petani. Aku akan membeberkan kalian. Bos Yu, lihat ini. Pak, berapa bunga yang Anda rugi? 1 juta. Wah, 1 juta. Feiqi kaya. Suruh dia ganti saja. Ini penipuan, tidak sesuai aturan. Aku tidak peduli. Hari ini kalau kamu tidak kasih aku 1 juta, aku akan datang ke perusahaan kalian setiap hari untuk ribut.
Fakey. Karena ini kamu yang bikin. Kamu sendiri yang selesaikan. Kalau gitu panggil polisi saja. Ah, apa polisi? Ini urusan. Ini Fakey sendiri yang bikin, biar wartawan yang meliput. Kami juga rugi. Biar dia sendiri yang tanggung jawab. Betul. Aku mau ketemu wartawan. Aku akan telepon sekarang. Pak, stasiun TV. Begini, Anda terus titipkan uangnya ke saya. Hari ini saya bikin Anda untung 1 juta. Aku tidak percaya. Kamu masih mau tipu uang saya? Masih bilang bisa untung 1 juta sehari. Kamu pikir kamu siapa? Suka pura-pura jadi pahlawan, sekarang ada masalah kan? Ayah, orang itu harus rendah hati. Nomor rekeningnya belum berubah kan? Belum, mau apa? Aku kasih tahu ya. Aku akan tarik semua dana, tidak titipkan ke kalian. Cek rekeningmu dulu. Sudah masuk 1 juta. Sudah masuk 1 juta. Aku pergi. Aku pergi. Aku pergi. Fakey, kalau kamu buka contoh ini, akan ada masalah. Feichi Otaidak, Bos Jong. Saya juga rugi sedikit uang, sekitar 100.000. Kamu tidak adil seperti ini. Tidak adil bagaimana? Saya mendengarkan perkataannya. Saya baru rugi uang. Benar-benar. Sekarang kamu beri tekanan pada Jiang Feichi. Dia akan mengembalikan uangmu. Benar-benar. Benar-benar. Kamu suruh orang lain juga pergi, semuanya orang dalam, tidak perlu. Bos Huang juga harus ganti rugi. Tidak ada hal seperti itu. Akan segera dimulai. Tidak ada hal seperti itu, sebelumnya tidak ada kebijakan seperti ini. Anda dengar dari siapa? Tidak mungkin. Feichi, kamu terlalu lemah hati seperti wanita. Rusak, Bos Lee juga akan datang menagih utang. Bos You juga begitu. Ini tidak akan berakhir baik. Kamu benar-benar akan menutupi? Saya sudah kira-kira hitung, masih butuh 6 juta. Uang sebanyak ini? Bos Chen, halo, saya Feichi. Teman Zhang Xinyu, bisakah saya pinjam 6 juta lagi? Fakey, jangan seperti ini. Terima kasih. Juga sementara tidak ada dana likuid, katanya harus mencari. Ayah Zhang Xinyu mengajukan, tapi ayahnya di luar negeri. Perlu menunggu. Feichi, masih kurang 6 juta, benar? Saya akan memberikannya padamu. Saya tidak tahu apa alasanmu. Tapi saya percaya padamu. Bukan kamu, dari mana uang sebanyak ini? Sebelumnya, kakak Jiang memberi saya beberapa informasi pembongkaran. Lalu saya untung sedikit. Kalau begitu saya transfer dulu. Tapi setelah uang ini diberikan, bagaimana kamu akan mengembalikannya? Saya tidak bilang akan memberikannya. 6 juta, saya akan beli futures. Dia gila. Feichi, yang ganjega apa? Kamu beli saja, saya percaya padamu. Harus menang ya. Kakak Ki, Wen, saya butuh bantuan kalian. Baik, tidak masalah. Kalian dan saya beroperasi bersama, bantu saya mengawasi pasar. Dana dibagi 3, saya ingat hari ini ada 3 target. Ada aliran dana besar, Fengke, kamu 6 juta. Transfer sedikit demi sedikit, pas dibagi ke kita bertiga. Oh, Waktunya hampir habis, ayo kita mulai. Oak, Transfer uang dulu, masing-masing 2 juta. Kasih nomor kartu ke Fengke. seberani itu? Leverage sudah maksimal. lihat, dana mulai mengalir keluar, kalian akan hancur. Hahaha. Feichi, tenanglah. Bagaimana kalau kita tutup posisi, kunci sebagian keuntungan? Tidak apa-apa, percayalah padaku, terus tambah. Kakak, aku percaya padamu. Untung mengambang lagi penuh, ini gila. 1 kali turun, kalian akan bangkrut. Naik, Minyak mentah naik. kapas juga. Kalian terus tambah. Oke, beneran mau tambah sebanyak ini? Percayalah padaku, sebelum aku bilang berhenti, tambah sebanyak mungkin. Tambah. Sudah kakak, kita sudah sampai batas maksimal pembelian. Oke, leverage sudah maksimal. Feichi, apa ini terlalu serakah? Cepat. Sudah penuh posisi dan leverage, kok masih naik? 6 juta tiba-tiba jadi 30 juta. Terus tambah posisi. Kakak, uangnya sudah cukup. Feichi, keberuntungan bukan sesuatu yang bisa kita minta. Mari kita ambil untung saja. Iya Feichi, sudah cukup. Dengar, kesempatan langka, semua posisi dan leverage maksimal. Semua posisi dan leverage maksimal, terus tambah. Oke, aku ikut gila sekali. Risikonya terlalu tinggi, ya ampun. Feichi, tidak bagus. Beberapa sudah tidak naik. Aku rasa kita juga bisa ambil untung. Hah? Beneran kamu yang untung? Kucing buta ketemu tikus mati. Semua tetap, jangan jual. Kapas naik batas. Untung mengambang hampir 100 juta. APA? Ya ampun, ini. Senang ya untungnya? Kakak,
Ambil untung saja. Tunggu sebentar lagi. Tunggu lagi. Ah, tembaga juga naik batas. Kak, bisa bagi aku sedikit? Tentu, tapi kamu harus tunggu sebentar lagi. Masih tunggu apa lagi? Belum selesai. Masih ada. Naik batas lagi. Minyak mentah juga naik batas, gila. Sekarang sudah hampir selesai. Tadi kamu tanya, berapa ya? 10.000. Tidak usah, Kak Jiang. Memang tidak salah kalau Jiang Feiqi. Sudahlah, tidak akan menyalahkan kalian, kami juga sudah berusaha semampunya. Tuan Jerry. Cara normal sudah dicoba, benar-benar tidak ada jalan keluar. Cara tidak normal. Anda bilang begitu, saya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak hilang. Yang hilang adalah kalian berdua. Sampa, ayah. Zhang Gefeiki. Kamu tunggu saja. Tuan. Kakak beradik Wang Qi dan Feng Ke. Sekarang sudah mantap di perusahaan Dongxiang. Bagus, biarkan mereka terus bekerja keras. Di sisi Zhang Gefeiki. Di sisi nona itu. Ini tidak perlu kamu khawatirkan, tunggu saja lihat pertunjukan bagus. Baik.